Selamat jumpa, saya Catur Garmayanto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan topik yang sangat menarik, yaitu dimensi ruang dan waktu yang akan membahas Al-Quran dan perjalanan kosmik pada dimensi yang tak terjangkau. Mari kita simak bersama-sama. Ketika Anda menatap langit di malam hari, seakan-akan Anda menembus batas ruang dan waktu, menyaksikan bintang-bintang yang sinarnya telah menembus perjalanan jutaan tahun cahaya sebelum mencapai mata Anda, sehingga memancing keingintahuan kita dengan beberapa pertanyaan. Apakah waktu itu mutlak atau relatif? Apakah ada dimensi lain yang tak bisa dijangkau oleh indera manusia? Alam semesta selalu menyimpan berbagai misteri yang mengundang rasa ingin tahu manusia. Sejak dari teori relativitas Einstein hingga mekanika kuantum menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang untuk memahami bagaimana alam semesta bekerja. Sains melalui teori relativitas telah mengupas misteri ini, sementara Al-Quran telah lebih dulu memberikan petunjuk mengenai hakikat ruang dan waktu dalam perspektif yang lebih luas. Topik ini akan membawa Anda dalam perjalanan menyingkap rahasia kosmik dari dua perspektif, yaitu perspektif ilmu pengetahuan dan wahyu ilahi. Memahami ruang dan waktu dalam teknologi modern. Dalam fisika modern, konsep ruang dan waktu mengalami revolusi besar sejak Albert Einstein memperkenalkan teori relativitas khusus dan umum. Adapun beberapa pemahaman menurut teori relativitas ini diantaranya: pertama, waktu tidaklah absolut. Waktu dapat melambat atau mempercepat tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Hal ini dapat diartikan dalam pengertian yang lebih luas. Teori relativitas Einstein menjelaskan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang absolut dan tetap, melainkan sesuatu yang relatif dan dapat dipengaruhi oleh kecepatan dan gravitasi, sehingga waktu dapat melambat atau mempercepat tergantung pada kondisi fisiknya. Sebagai gambaran, semakin cepat seseorang bergerak mendekati kecepatan cahaya, semakin lambat waktu berlalu baginya dibandingkan dengan orang yang diam di bumi. Pengertian ini dikenal sebagai dilasi waktu atau time dilation. Kedua, space-time atau kesatuan terbentuk dari ruang dan waktu. Dalam memahami konsep ini, coba bayangkan space-time sebagai kain fleksibel yang dapat dibengkokkan, sehingga setiap titik dalam space-time memiliki 4 dimensi, yaitu 3 dimensi ruang, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, dan 1 dimensi waktu. Sedangkan gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua objek yang memiliki massa, dan menurut teori relativitas umum, gravitasi bukanlah gaya yang bekerja antara dua objek, melainkan efek dari pembengkokan space-time yang disebabkan oleh massa objek. Space-time sebagai kain yang fleksibel
Dan ketika sebuah objek bermassa diletakkan di atas kain tersebut, maka kain akan bengkok ke arah objek. Pembengkokan ini menyebabkan jalur cahaya yang melintas di dekat objek tersebut juga membengkok. Oleh karenanya, pembengkokan spacetime yang disebabkan oleh adanya gravitasi juga berpengaruh terhadap waktu, di mana semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berlalu. Hal ini dikenal sebagai efek gravitasi pada waktu. Ketiga, fenomena lubang hitam dan wormhole. Lubang hitam dan wormhole dapat menjadi jalan pintas untuk menembus ruang dan waktu ke dimensi lain. Hal ini diartikan bahwa jika Anda dapat menemukan cara untuk melewati lubang hitam atau wormhole, maka Anda dapat mencapai dimensi lain yang berbeda dari ruang angkasa yang Anda kenal saat ini. Namun, konsep ini masih dalam tahap teori dan belum terbukti secara eksperimental. Oleh karena itu, masih banyak penelitian yang harus dilakukan untuk memahami fenomena ini lebih lanjut. Di sisi lain, teknologi modern juga telah membuktikan konsep ruang dan waktu melalui beberapa eksperimen, di antaranya. Pertama, GPS atau Global Positioning System. Satelit GPS harus memperhitungkan efek relativitas agar tetap akurat dalam memberikan informasi lokasi dan waktu. Hal ini karena adanya efek relativitas, waktu pada satelit GPS akan berlalu lebih cepat daripada waktu di permukaan bumi. Di samping itu, posisi satelit GPS juga akan berubah karena adanya efek relativitas, sehingga informasi lokasi yang diberikan akan tidak akurat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, satelit GPS harus memperhitungkan efek relativitas dengan menggunakan algoritma yang kompleks. Sedangkan algoritma ini memperhitungkan efek relativitas pada waktu dan posisi satelit GPS, sehingga informasi lokasi dan waktu yang diberikan GPS dapat tetap akurat. Kedua, pengamatan lubang hitam. Ilmuwan telah melakukan pengamatan pada lubang hitam untuk mempelajari efek gravitasi pada waktu, dan para ilmuwan tersebut telah menemukan bahwa gravitasi ekstrim yang terdapat di sekitar lubang hitam memang dapat memperlambat waktu dibandingkan dengan waktu di tempat lain. Perlu diketahui, gravitasi ekstrim adalah gaya gravitasi yang sangat kuat yang terdapat di sekitar objek yang memiliki massa sangat besar, dan dalam pengamatan ini objek tersebut adalah lubang hitam. Sedangkan menurut teori relativitas umum Einstein, gravitasi dapat mempengaruhi waktu. Semakin kuat gravitasi, semakin lambat waktu berlalu, yang dikenal sebagai efek gravitasi pada waktu atau dilasi waktu gravitasi. Sehingga pengamatan ini merupakan bukti nyata efek gravitasi pada waktu yang telah diprediksi oleh teori relativitas umum Einstein. Ketiga,
Eksperimen kembar di ISS. Eksperimen kembar ISS adalah sebuah eksperimen ilmiah yang dilakukan oleh NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat untuk mempelajari efek perjalanan antariksa pada tubuh manusia. Eksperimen kembar ISS melibatkan dua laki-laki kembar, Scott Kelly dan Mark Kelly, di mana Scott Kelly tinggal di Stasiun Antariksa Internasional atau International Space Station selama 340 hari, sementara saudara kembarnya Mark Kelly tinggal di bumi. Tujuan eksperimen untuk mempelajari bagaimana jalanan antariksa mempengaruhi tubuh manusia, terutama dalam hal perubahan genetik, sistem kekebalan tubuh, dan fungsi otak. Dan salah satu hasil yang didapat dari eksperimen ini bahwa astronot Scott Kelly sekembalinya ke bumi diketahui lebih muda beberapa milidetik dibandingkan kembarannya Mark Kelly yang hidup di bumi. Cahaya bimbingan Al-Quran dalam memahami ruang dan waktu. Al-Quran adalah kitab suci agama Islam yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak hanya berisi ajaran agama, akan tetapi juga memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai ruang dan waktu. Pada 14 abad yang lalu, jauh sebelum sains modern menemukannya. Dalam Al-Quran, ruang dan waktu digambarkan sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki struktur dan pola yang tertentu. Al-Quran juga menjelaskan tentang konsep waktu yang relatif. Dalam pengertian, waktu dapat berbeda-beda tergantung pada keadaan dan posisi seseorang. Berikut beberapa ayat yang mencerminkan konsep relativitas waktu. Pertama, perhatikan surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya sebagai berikut. Dan mereka meminta kepadamu, Muhammad, agar azab itu disegerakan, padahal Allah tidak menyalahi janjinya. Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini menjelaskan bahwa waktu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sangat berbeda dengan waktu di dunia kita. Dan waktu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas dan tidak dapat diukur dengan satuan waktu di dunia yang kita kenal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat oleh waktu dan ruang. Allah dapat melihat dan mengatur segala sesuatu di luar batas waktu dan ruang. Ayat ini dapat dihubungkan dengan konsep dimensi lain yang berbeda dengan dimensi kita. Dan di dimensi lain ini dapat memiliki waktu yang berbeda dengan waktu yang ada di dimensi kita. Kedua, perhatikan surat Al-Ma'arij ayat 4 yang artinya sebagai berikut. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50.000 tahun. Para malaikat dan Jibril jika menghadap Tuhan memakan waktu 1 hari. Apabila dilakukan oleh manusia, memakan waktu 50.000 tahun. Ayat ini menjelaskan bahwa
perjalanan para malaikat dan Jibril menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat diukur dengan satuan waktu yang kita kenal. Sehari dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat berbeda dengan sehari dalam pandangan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuasaan untuk mengatur waktu dan ruang sesuai dengan kehendaknya. Ketiga, perhatikan surat Al-Kahf ayat 25 yang artinya sebagai berikut. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ayat ini mengisahkan tentang peristiwa Ashabul Kahfi yang terjadi pada zaman dahulu, di mana sekelompok pemuda beriman mengalami hibernasi di ruang waktu selama 309 tahun. Dan ketika mereka bangun, mereka menemukan bahwa dunia telah berubah secara signifikan. Selama masa tidur panjang atau hibernasi ruang waktu, mereka tidak merasakan lapar, haus, atau lelah, karena kondisi ini merupakan mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan mereka dari kejaran kaum yang tidak beriman. Fenomena hibernasi ruang waktu merupakan sebuah kondisi di mana seseorang atau sesuatu berada dalam keadaan tidak aktif atau tidur panjang dalam rentang waktu yang sangat lama, namun tetap berada dalam ruang waktu yang sama. Hal ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melampaui hukum alam. Temuan-temuan sains tentang konsep ruang dan waktu telah menunjukkan adanya keselarasan yang menarik dengan wahyu ilahi yang tertulis dalam Al-Quran. Dalam fisika modern, konsep dimensi ruang dan waktu adalah salah satu konsep yang paling penting, karena dimensi ruang dan waktu adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan posisi dan waktu suatu objek di alam semesta. Al-Quran telah menyinggung konsep relativitas waktu yang selanjutnya dibuktikan dengan teori relativitas Einstein. Di antaranya, perhatikan penggambaran ayat suci Al-Quran terhadap perbedaan persepsi waktu antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta peristiwa bagaimana Isra Mi'raj terjadi. Penggambaran perjalanan malaikat dengan kecepatan yang luar biasa dapat dikaitkan dengan teori kecepatan cahaya dan konsep wormhole dalam fisika yang memungkinkan perjalanan antar dimensi dalam waktu singkat. Al-Quran telah menjelaskan tentang konsep dimensi ruang dan waktu, serta perjalanan kosmik pada dimensi yang tak terjangkau. Sedangkan konsep ruang dan waktu telah dikembangkan lebih lanjut dalam fisika modern. Kedua perspektif ini menunjukkan bahwa antara sains dan wahyu memiliki titik temu yang menakjubkan. Kesimpulan, dalam memahami ruang dan waktu, sains membantu Anda memberikan jawaban bagaimana mekanisme sesuatu di alam semesta ini terjadi, sedangkan cahaya bimbingan Al-Quran dalam memahami ruang dan waktu memberikan penjelasan dan petunjuk tentang struktur alam semesta, pergerakan benda-benda langit, serta konsep ruang dan waktu. Al-Quran memberikan penjelasan yang jelas dan akurat tentang ruang dan waktu, dan
membantu umat manusia untuk memahami ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih baik. Pemahaman yang mendalam akan kedua perspektif antara sains dan Al-Quran tidak hanya memperkaya wawasan Anda, akan tetapi menguatkan keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sebagai penutup, dengan memahami konsep ruang dan waktu dalam perspektif sains dan wahyu ilahi, semoga Anda semakin yakin akan kebesaran Allah dan akan terus mencari ilmu yang membawa manfaat bagi dunia dan akhirat. Marilah kita berdoa agar diberikan pemahaman yang lebih luas tentang ilmu dan iman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan pemahaman yang mendekatkan aku kepadamu. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas petunjuk-Mu dan mampu memahami kebesaran-Mu melalui ilmu dan keimanan. Amin. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.